Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam menu sarapan firman Tuhan, makanan yang akan membuat hidup kita menjadi benar-benar hidup. Ya, puji Tuhan, menu sarapan saat ini berbicara tentang peran Roh Kudus sebagai penghibur. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan baca di ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini kita dapat melihat ada Tuhan menunjukkan isi hatinya, ya, bahwa sejatinya Ia ingin tinggal dan tetap diam bersama-sama dengan kita, ya, umat manusia, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ya, sekali lagi kita lihat di ayat yang ke-26b. Ayat yang ke-26b, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Di ayat yang ke-23, ya. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, keinginan Allah itu diam di antara kita, umat yang percaya kepadanya. Ya, dan di ayat yang ke-26 berbicara tentang Roh Kudus sebagai penghibur. Ya, di ayat yang ke-26 di situ ada penghibur. Ya, penghibur dalam terjemahan lain, ya, dalam terjemahan lain dikatakan sebagai penolong. Ya, dalam terjemahan aslinya, ya, parakletos, ya, orang yang diutus untuk menemani seseorang, yang akan mendampingi seseorang, yang bertugas untuk menolong, untuk menjaga, untuk membela orang tersebut sampai di tujuannya. Ya, ini penghibur. Ya, penghibur juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang yang dapat menggantikan duka cita, ya, menjadi sukacita. Ya, seorang yang menghilangkan rasa susah, ya, ganti rasa senang, ya, atau istilah lainnya pelipur lara begitu. Ya, ini penghibur, berbicara tentang penghibur, ya, tentu yang akan dihilangkan adalah perasaan duka cita. Sebagai manusia yang hidup di dunia yang semakin susah ini, ya, ada banyak hal yang sangat mudah membuat hati kita ini berduka cita. Ya, ada banyak hal yang sangat mudah menghilangkan rasa sukacita kita. Ya, seringkali dalam pekerjaan kita mengalami kerugian, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, gitu. Ya, ada target penjualan mungkin nggak tercapai, membuat kita bersusah hati. Ya, belum lagi ada masalah keluarga, masalah dengan teman-teman, ya, masalah dengan saudara-saudara dan masalah-masalah lainnya. Ya, seringkali membuat kita kehilangan sukacita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita perlu tahu bahwa kehendak Allah itu adalah memiliki selalu hati yang penuh sukacita. Ya, sebagai orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengasihi Allah, ya, penting bagi kita untuk memiliki hati yang selalu bersukacita. Ya, kita bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hati yang selalu sukacita, ya, di saat situasi duka cita, ya, atau situasi sengsara bahkan. Nah, kita akan pelajari, dan kabar baik yang Allah berikan pada kita saat ini bahwa
Allah sangat tahu keberadaan kita. Ya, Allah tahu hati kita ini sedang sedih, ya, sedang susah, ya, sedang takut, ya, sedang khawatir. Allah sangat tahu, dan bukan hanya Allah tahu, Allah sangat ingin menolong kita. Ya, Allah sangat ingin menolong kita. Ya, dari ayat yang telah kita baca, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Ya, di ayat yang ke-26 dan 27 yang sudah kita baca, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, saat bersama murid-muridnya di dalam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan mati disalib. Ya, Tuhan Yesus tahu betul betapa murid-muridnya saat itu mengalami satu ketakutan yang hebat, satu kegentaran yang hebat. Sebab mengapa? Karena guru yang mereka kasihi akan ditangkap dan mati. Itu yang pertama. Mereka sangat takut, murid-murid sangat takut karena mereka pun tahu bahwa keberadaan mereka pun terancam. Ya, mereka menjadi orang-orang yang dicari oleh lawan mereka, oleh ahli-ahli Farisi, oleh tentara Roma. Dan kabar baiknya bukan hanya di 2000 tahun yang lalu Tuhan tahu keadaan hati murid-murid, saat ini Tuhan pun tahu keadaan hati kita, keadaan hati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan harus digarisbawahi sekali lagi bahwa Allah sangat ingin menolong setiap kita. Ya, bagaimana cara Allah menolong kita? Ya, di ayat yang ke-26 tadi kita sudah baca, ya, Ia tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya. Allah kirimkan penghibur bagi kita. Ya. Allah kirimkan penolong. Ya. Sudah saya katakan tadi, penolong, penghibur, parakletos, pribadi yang akan mendampingi kita, yang akan menyertai perjalanan hidup kita, ya, yang akan melindungi. Ya, bahkan selanjutnya dikatakan untuk mengingatkan apa yang telah kukatakan kepadamu. Gitu. Ini adalah bagian Allah memberikan pertolongan bagi kita. Ya, bagian Allah, Ia berikan penolong. Nah, bagian kita apa? Bagian kita adalah menjadi orang-orang yang mau ditolong. Menjadi orang-orang yang mau ditolong. Bagaimana caranya? Ya, kita baca di ayat yang ke-26 tadi sudah kita baca sarana penghibur itu, Roh Kudus menolong kita lewat apa? Lewat firman Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan. Roh Kudus yang akan mengingatkan setiap perkataan Tuhan. Perkataan firman yang mengandung janji-janji Allah. Itu yang Roh Kudus akan ingatkan. Ya, perkataan firman dari Sang Raja, ya, yang akan memberikan kita kekuatan untuk melampaui segala macam kondisi hati. Ya. Sukacita, duka cita, ya, susah, takut, khawatir, ya. Firman yang akan memberikan kekuatan, ya. Sebab firman Allah itu hidup dan menghidupkan. Bukan hanya untuk kita saat kita masih di dunia ini, ya. Tetapi juga pasti untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup kita di dalam kekekalan nanti, ya. Ya, yang menjadi bahaya adalah ketika kita orang percaya tetapi kita nggak suka merenungkan firman Tuhan. Kita nggak suka membaca firman Tuhan. Ya, kalau demikian lah, gimana Roh Kudus mau tolong? Ya kan? Ya. Roh Kudus nggak bisa tolong kita. Kalau Roh Kudus sudah nggak bisa tolong, kita akan jadi orang-orang yang tak tertolong. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mau ditolong Tuhan. Yang kedua, dekat dengan Allah. Kita tahu bersama pada saat peristiwa ini terjadi belum ada Alkitab. Ya, belum ada Alkitab. Jadi murid-murid hanya mendengar langsung lewat mulut Tuhan Yesus. Ya. Mereka mendengar karena mereka duduk dekat dengan Allah. Ya, tanpa dekat dengan Allah mungkin mereka nggak akan dengar. Ya, mereka nggak akan mengerti apa yang menjadi maksud dari perkataan Allah. Ya, mereka dekat dengan Allah. Ya, demikian juga kita. Ya, kita tanpa membangun hubungan yang dekat dengan Allah, hubungan yang akrab dengan Allah, tanpa membangun hubungan yang intim dengan Allah, nggak mungkin kita bisa mengerti apa yang Allah katakan.
nggak mungkin kita bisa mengerti firman Allah yang disampaikan. Ya. Karena kualitas iman itu bergantung pada kualitas hubungan kita dengan Allah. Ya. Kualitas iman kita, kepercayaan kita kepada firman Allah bergantung pada keakraban kita dengan Allah. Puji Tuhan. Ya. Bapak Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sekali lagi untuk mengalami penghiburan dari Tuhan, ya, untuk mengalami pertolongan Tuhan, jadilah orang-orang yang mau ditolong Tuhan. Yang pertama, merenungkan firman. Yang kedua, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa-doa pribadi kita dengan Tuhan. Janji Tuhan bagi orang-orang yang mau ditolong Tuhan. Kita akan baca sekali lagi di ayat yang ke-27. Di ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oleh sebab itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Damai sejahtera dari Allah Roh Kudus sifatnya itu kekal. Ya. Ya. Enggak sementara, ya. Selamanya. Oleh sebab itu sangat berbeda dengan sukacita atau damai sejahtera yang dunia tawarkan. Ya. Oleh karena itu, marilah kita jangan takut, ya. jangan bimbang, jangan tidak percaya kepada firman Allah. Melainkan kita harus percaya kepada firman Allah, sebab sekali lagi Ia Allah yang tahu persis apa yang sedang kita alami, dan Ia sangat ingin menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Demikian menu sarapan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini semua tentang Tuhan Yesus.